We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Bang Del, seorang pendiri Adelo Photo Studio. Selamat siang kembali Pak Arato. Tepatnya ada di Lubuk Kalung, di Ya. Pariaman. Wow, Betul. wow. Bang Del menulis good picture depends on moments. Nah, bagaimana mendapatkan momen yang tepat di Pariaman, Bang? Kalau kita pergi ke satu tempat gitu, kalau kita ke Lubuk Kalung, ya, bulan-bulan apa yang bagus untuk dikunjungi? Silakan. Berarti untuk mendapatkan momen yang bagus gitu ya Pak? Ya. Ada event apa atau ada kegiatan apa yang menarik di sana? Ya. Ya, jadi gini, sebelumnya selamat siang ya Pak. Selamat siang. Kan ibadah puasa juga bagi yang menjalankan. Jadi untuk saya pribadi gitu kan Pak, untuk good picture development moments itu ya saya berpikiran itu suatu tameng buat diri saya selama saya mendirikan studio, Pak. Tameng itu kayak semacam jawaban karena kebanyakan gitu ya Pak ya, klien-klien kita tuh selalu bertanya, "Bang, kok foto saya nggak sebagus foto yang ini? Kok nggak sebagus feed yang di Instagram? Kenapa?" Gitu-gitu. Nah, ya jadi itu tuh udah suatu tameng jawaban buat kita gitu kan. Eee, Foto bagus itu tergantung momen yang ditangkap. Nah, jadi nggak selalu 100% fotografernya, "Oh, fotografernya nggak hebat nih, kok fotonya kayak gini?" Gitu kan. Nah, jadi itu makanya saya terinspirasi bikin quotes untuk di bio, untuk pribadi saya tuh, "Good picture depend on moments" tadi gitu. Jadi, Oke. itu tergantung momen yang ditangkap gitu. Nah, jadi untuk, Kota Pariaman sendiri, untuk Padang Pariaman, kan Padang Pariaman jatuhnya ke kabupaten ya, Pak ya. Oke. Jadi kalau saya emang di kabupatennya, kalau untuk di kota deket sih cuman. Mhm. Ya jadi untuk acara-acara di kabupaten, untuk wedding, untuk acara religi, wisata, itu biasanya, untuk terpopuler sekali sih untuk Pariaman itu acara Tabui, Pak. Oh, Tabui. Ya. Tabui Tabui. itu sangat populer sekali. Sekarang jatuhnya itu udah tradisi wisata gitu ya, Pak ya. Iya, karena udah diambil alih oleh pemerintah Kota Pariaman sendiri gitu. Mhm. Dulunya sebelum diambil alih, apakah rakyat melakukan juga? Ya itu jatuhnya ke acaranya tradisi adat, ada tradisi dan itu dilaksanakan hanya ke, anak-anak nagari aja gitu, Pak. Ya, Oke. Wah, itu. Dan anak-anak nagari itu anak-anak apa? Anak nagari. Nagari itu artinya apa di sana? nah kalau untuk nagari sendiri sama kayak anak kampung, orang sekitar Oke. kampung sendiri gitu, pemuda Oke. gitu, Pak, kayak mhm. Berarti setiap nagari membuat tabui sendiri begitu? Enggak, kalau untuk Tabui sendiri itu di Kota Pariaman ada 2, jadi namanya Tabui Pasa dan Tabui Subarang gitu, Pak. Jadi Tabui itu sendiri nanti diadu pas mau pembuangan gitu. Oh, Itu 1 sampai 10 Muharram biasanya dilaksanakan gitu, Pak. tahun ini ada nggak? Insya Allah tiap tahun selalu ada. Oke. Nah, Kayak kalau di Lubuk Kalung sendiri apa yang istimewa di sana untuk bisa dikunjungi?
Kalau untuk wisata atau untuk apa nih, Pak? Ya wisata atau apa? Biasanya kalau untuk Lubuk Kalung sendiri, wisatanya itu terkenal dengan air terjun Nyarainya, Pak. Nyarai Gamarannya tuh. Oh, oke. Mhm. Wow wow Akses wow. jalan kalau dari sini, dari Pasar Lubuk Kalung sekitar 2 sampai 3 jam, itu langsung sampai ke air terjunnya, tapi kita jalan kaki dari posko Oh, jadi seperti naik bukit, naik ke gunung gitu ya? terjun Nyarainya. Itu udah lumayan alhamdulillah, untuk saat ini wisata Nyarai sendiri udah terekspor dari kayak My Trip My Adventure, kayak, film-film inilah Pak, gitu, apa, acara-acara TV-nya udah ya lumayan datang ke situ gitu, udah tereksplor. Terus terkenal untuk Pasar Lubuk Kalung itu balainya hari Selasa gitu, Pak. Oh, oke. Apa Risasa? Balai Selasa. Oh, Jadi, apa itu? balai itu arti kata dari pasar. Nah, pasarnya itu setiap hari Selasa itu rame gitu, Pak. Oh, hanya Selasa? Ramenya hari Selasa, acara ramenya, cuman bukannya tiap hari, tapi kayak dari daerah-daerah kampung pelosok-pelosok itu hari Selasa tuh dia dateng, ada yang jualan, ada yang beli gitu. Oh, selain hari hari Selasa sepi gitu? Biasa aja gitu, Pak, seperti hari pasar biasa gitu. Wow wow, interesting. Nah, sejak kapan Anda berkecimpung dalam galeri perjalanan cinta, Bang? Untuk galeri perjalanan cinta, Pak. Untuk berkecimpung, alhamdulillah saya mungkin kenal di dunia foto itu semenjak tamat SMA, Pak. Ya, tamat SMA sekitar tahun 2014, 2015. Itu awalnya hobi-hobi, foto-foto model, potret gitu kan, kayak teman, "Hunting yuk," ajak foto gitu kan. Nah, itu kebetulan kamera pertama hadiah dari abang kado. Dari abang, itu dibeliin kamera, awalnya hobi foto-foto model, ajak-ajak hunting, ikut teman pertama. Teman tuh kebetulan dia udah dulu terjun di dunia wedding, di dunia, galeri perjalanan kita. Awalnya ikut-ikutan, lumayan nih hobi, asik nih kayaknya nih, dapat duit gitu kan, kita ketemu orang rame, kita dilihat orang rame, udah kayak artis gitu kan. Duit dapet, ya udah akhirnya sering ikut sering ikut. Nah, awal mula tuh saya langsung ke tempat teman, "Bang, pengen Bang, gimana sih buat memahami banget tentang fotografi wedding ini?" Gitu kan. Itu nama abangnya kalau nggak Abang Alfarisi Gusman, itu dia tinggal di Kota Pariaman, Pak, dan sekarang dia lagi di Bali. Kebetulan dia di Bali dan alhamdulillah dia lanjut ke foto potret di Bali. Dia hasilnya cukup inilah sekarang. Nah, jadi saya belajar di dia karena dia itu ciri khas fotonya itu di wedding itu kayak lain dari yang lain gitu, Pak. Biasanya kan untuk foto wedding itu hanya fokus ke pose, fokus ke klien, ke objek anak apa, ke mempelai wanita dan prianya aja gitu kan. Kalau dia itu lebih ke ceritanya gitu, lebih ke momennya gitu. Nah, di situ, Oh, oke oke. ikut dan alhamdulillah di 2018, 17 menuju 2018 saya, ngadu ke mama kan karena udah lama join sama orang, nggak mungkin dong kita, jadi anak buah orang terus gitu kan. Ngadu ke keluarga, alhamdulillah di-support sama keluarga gitu kan, "Ma, apa kan mau buka sendiri," gitu kan. Soalnya udah lumayan banyak yang tahu juga gitu kan, udah lumayan juga, udah paham lah untuk wedding, untuk, dari awal sampai penyelesaian gitu kan. Oh ya udah, perlu apa-apa aja, ya alhamdulillah di-support, dibantu sama mama, dipinjemin bank. Buka 2018 waktu itu Maret, akhir Maret, alhamdulillah sampai sekarang, ya ciri khas tadi itu masih bertahan gitu sama Adele gitu kan. Kayak emang Adele tuh hobinya tuh, Pak, foto tuh emang cerita di fotonya gitu. Jadi setiap kayak di Padang Pariaman tuh, kayak di Kota Pariaman tuh kan, adat tradisinya masih, lumayan kental gitu kan. Jadi kayak ada acara, dalam pernikahan itu banyak acaranya, Pak, nggak langsung nikah, langsung resepsi, enggak. Itu banyak acaranya gitu. Nanti, kita bahas acara-acara aja gitu ya, Pak. Oke oke oke.
Itu Nah mhm, alhamdulillah kan untuk buka sendiri itu jadi emang Adele tuh lebih ke momen, lebih suka ke candid-nya gitu, kayak cerita di fotonya ada makna tersendiri gitu kan. Walaupun orang lain tuh, "Apa sih fotonya kayak nggak jelas, blur ini," gitu ya, Pak, ya. Cuman kita sendiri gitu punya hasrat, punya kepuasan pribadi gitu kan. Jadi untuk, galeri perjalanan cinta yang di Adelo, itu emang Adele lebih ke 50-50, 50% 50%. Karena 50% kebutuhan klien, 50% kebutuhan pribadi, kepuasan pribadi. Kita kan seorang ya pasti seniman ya? kita kepuasan itu ya, Pak, ya. Cuman karena udah bercampur sama bisnis, ya jadi kita harus 50-50 gitu dari 50% 50%. Ya, Oke. Nah, untuk acara pernikahan di Pariaman, apakah ada bulan-bulan tertentu atau sepanjang tahun ada acara pernikahan? mmm, untuk di Pariaman, untuk acara sih nggak ada bulannya nggak ada ditentukan ya, Pak, ya. Cuman ada bulan yang dilarang di dalam, Padang Pariaman, Kota Pariaman itu, yaitu bulan Muharram dilarang untuk melaksanakan pernikahan di sini gitu, Pak. Ya, bulan Muharram. Itu biasanya dilarang dan Biasanya jatuh di bulan apa itu? kalau bulan Muharram itu dia kan berjalan, Pak. Ya ya Jadi ya ya, mhm. Ramadan, Ramadan kan dia semakin lama semakin maju kayak gitu, Pak. Setelah Ramadan, Muharram? Setelah Ramadan Syawal. Oke, Muharramnya? Muharram itu di awal bulan awal kita, Pak, bulan Islam di awal. Oke oke oke. Muharram, Safar, baru. Nah, Nah, jadi untuk, di Kota Pariaman sendiri atau Padang Pariaman itu untuk hari tidak umum di sini apa, tidak ini sih, Pak, hari bahkan Senin sampai Senin lagi itu ada acara untuk di wedding, apalagi habis lebaran ini, Pak. oh iya. Ya, perantau-perantau itu kan pulang ini, cuman karena untuk saat ini banyak yang diundur sih, Pak, karena ya kebijakan dari pemerintah sendiri kan itu, pelarangan mudik. Jadi banyak ke bulan-bulan selanjutnya gitu untuk acara pernikahan di sini, Pak. Nah, upacara adat apa saja yang perlu dilakukan oleh para pengantin sesuai budaya Pariaman atau budaya Minang? Baik. Saya nggak terlalu banyak tahu ya, Pak, cuman setidaknya lumayan paham, lumayan tahu lah gitu kan, tapi yang lebih tahu tuh yang di atas, yang ininya ya, Pak, ya, ke bagian adatnya. Cuman kalau untuk tradisi di sini, untuk pernikahan itu, prosesnya lumayan ribet, Pak. Ya, tapi di balik ribetnya itu semua diambil dari panutan kita juga, karena di sini kita kan, masyarakat Minangkabau, jatuhnya ke Pariaman itu kan dia, panutannya atau syarak adek besan di syarak, sarak besan di Kitabukoh. Jadi untuk, panutan kita tetap, Al-Quran, kitab sucinya Allah. Nah, Oke oke. semua diambil dari sana dan untuk tradisi sendiri itu dari awal perkenalan sampai resepsi pernikahan itu sangat panjang, Pak, lumayan. Pertama itu ada acara Batimang Tando. Batimang Tando itu sama seperti kita di sini, di Jakarta tunangan jatuhnya. Bapak di Jakarta ya, Pak? Saya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya, tunangan tunangan, ya betul. Betul, dari tunangan itu nama arti, di Minang itu Batimbang Tando. Selanjutnya itu ada acara pertama itu membersihkan pangka dulu, Pak. Membersih pangka itu pihak, si cewek datang ke keluarga si cowok, setelah itu batimang tando, tunangan. Nah, untuk tunangan sendiri itu ada acara bajapui, Pak. Ya, jadi cara bajapui kalau di Pariaman itu terkenal dengan bajapuinya. Jadi, banyak yang bilang, "Oh, laki-laki Piaman tuh di Bali, dibeli," gitu. Nah, terkenal banget. Pasti orang pahamnya itu, "Oh, orang Pariaman, berapa beli itu? Berapa belinya tuh?" Gitu kan. Pasti gitu Oh, dibeli, padahal sebenarnya dikatanya bukan dibeli gitu, Pak. Heeh. iya Di iya iya. atau ada uang japui, uang hilang gitu kan, itu ciri khas emang, Kota Pariaman sendiri yang mengadakan itu, Pak. Untuk Padang Pariaman sendiri yang laki-lakinya itu dibeli, maksud arti kata dibeli itu dijapui atau ada uang japui, uang hilangnya gitu.
Berarti yang perempuan kasih yang pihak laki? Pihak perempuan kasih sesuai kesepakatan berapa yang diminta antara kedua belah pihak tadi, Pak, gitu kan. Oh, wow, menarik sekali menarik sekali. Hitung pekerjaan si laki-laki juga, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi kerjanya, itu semakin mahal, semakin tinggi juga biaya itunya. Gitu. Sebentar, apakah masih ada pemimpin adat di Minang? Untuk di setiap daerah masih banyak, masih ada. Mhm. Eee, Untuk saya tahu kalau di Pariaman mayoritas muslim, tetapi apakah pemimpin adat itu juga pemimpin agama? Pemimpin agama juga pemimpin adat? baik, sudah bisa dijawab, Pak, pertanyaan? Ya, boleh, silakan. Iya, jadi kalau untuk pemimpin agama di sini masih sama seperti halnya di Indonesia, di Jakarta, di daerah Bapak pun, yaitu seperti ustadz, ya, ulama gitu, Pak. Di sini, seperti tuanku, itu jatuh nama lainnya dari ustadz gitu, Pak. Masih tetap sama untuk, agama. Sedangkan untuk adat sendiri, pemimpin adat sendiri itu macam-macam, Pak. Jatuhnya ada dari datuk, Oh, di sini beda berarti ya? Beda ya? ya itu ada jabatan-jabatannya sama kayak pemerintahan, Pak. Jadi di pemerintahan itu ada presiden, wakil presiden, ada menteri-menterinya kan. Ya ya ya. Di adat kita itu ada datua, ada penghulu, ada ulama cadik pandainya, ada bundokan duangnya gitu, Pak. Masih masih banyak ya, Mbak? Berarti masih banyak? Alhamdulillah masih kental dan adat-adat di sini masih terus berjalan setiap tahunnya, acara-acara pun masih ya. Oke oke. Berarti kalau pemimpin agama itu ya ustadz dan sebagainya, kalau pemimpin adat ya datua gitu. Ya ada datuanya gitu. Nah, datua itu apakah beragama Islam atau masih mempraktekkan agama lokal? Baik. Ya balik ke pembahasan yang tadi, Pak, ya. Jadi, Minang itu kan dia bersandi kan kitabullah gitu kan, ada bersandi Sarak, jadi adat bersandar ke Sarak, Sarak bersandar ke kitabullah. Nah, jadi untuk mayoritas Pariaman, bahkan Minang sendiri itu kan memang muslim ya, Pak, ya. Jadi Muslim, ya. semua panutannya ke emang Islam, ke Al-Quran, setiap pengambilan, alam takambang jadi guru. Jadi alam yang terkembang itu kita jadiin guru untuk, filosofi Minang sendiri gitu, Pak. Wow wow, iya iya, Yang oke Islam memang untuk Datuk sendiri itu berpegang teguh ke agama Muslim dan, jadi pedoman kitab sucinya adat. kan ya, Pak. Oke oke, saya mengerti sekarang. Ya untuk adatnya sendiri memang datuk-datuk sendiri di sini kan macam-macam, Pak. Datuk kita itu tergantung suku-suku karena untuk Minang itu kan sukunya berbagi-bagi. Jadi untuk suku ini kita panutannya datuknya ini gitu, ini datuk suku ini datuk suku ini gitu, Pak. Jadi kita mengikutinya gitu. Oke. Ada berapa suku kalau Bang Adel tahu? Nah, untuk yang saya pahami suku sendiri ya, Pak, ya, sekarang sih suku tuh udah banyak terpecah ya, Pak. Jadi ada kayak anak-anaknya gitu. Untuk suku tuh ada Sikumbang, ada Guci, ada Tanjuang, ada Caniago, ada Jamba gitu, Pak, suku-suku tuh. Oke oke. Pariaman ini dulunya, eee, bagian dari kerajaan atau kesultanan mana, Bang? Untuk Pariaman ya, Pak? Ya, Kabupaten Pariaman bolehlah. Sebenarnya sih Kota Pariaman sendiri itu kabupaten karena dia udah mendirikan kota gitu ya. Oke. Jadi namanya Kota Pariaman. Ya, Ya jadi untuk, pertanyaan Bapak tadi, kerajaan ya yang pertama kali ya, Pak, ya? ya kesultanan atau kerajaannya di mana? Ya, jadi untuk, Minang sendiri untuk, khususnya di Padang Pariaman, di sini kita
keturunan dari Datuk, apa namanya, untuk adat kita sendiri itu dikembangkan oleh Datuk Parpati Nansabatang dan Datuk Katumanggungan, Pak. Ya, jadi Datuk itu memang kerajaan, di sini tuh kita ya bisa disebut kerajaan ya, Pak, bukan kesultanan tapi kerajaan. Nah, dikembangkan oleh Datuk Parpati Nansabatang dan Datuk Katumanggungan yang dibagi, dan itu memang mereka yang menyebarkan segala adat Minangkabau yang diambil dari kitab Tambo, atau sejarah Minangkabau tadi itu ada di kitab Tambo gitu, Pak. Jadi memang itu lumayan sih kalau untuk pengetahuan itu tuh emang cukup jauh ke dasar banget bagaimana Minang tersebarnya, bagaimana adat Minang itu berdiri. Bang, ini saya mulai fotonya ya. Saya suka banget ini. Uh, Silakan Bang. Oke, ini baju Minang Bang. Ya betul, ini baju Minang, nama bajunya itu Suntiang, Pak. Suntiang itu atau seperti mahkota yang dipasang itu namanya Suntiang, sunting gitu, Pak. Ini bajang tradisi di Minang sendiri. Oh, ini tradisi di Minang sendiri. Ya. Suntiang memang sudah ciri khas kita di Minang ya, Pak ya, terkhusus Minang, terkhususnya di Padang Pariaman itu memang untuk prosesi adat pernikahan itu pasti menggunakan baju suntiang, gitu, Pak. Dengan warnanya sih sekarang udah karena zaman sudah ini, jadi udah banyak variasi warna, lebih ke modernnya warna-warna lain. Sebenarnya kalau untuk suntiang sendiri itu dasarnya awalnya merah, memang merah, Pak. Oh, merah. Dengan Oke. Ini kan merah ini ya berarti ya? Ya betul, ini merah, Pak. Jadi merahnya sih lebih ke merah terang. Kalau untuk saat ini sih memang lebih banyak ke merah terang, ada merah merun. Oke. Apa arti merah untuk orang Minang, Bang? Merah, filosofi merah sih masih sama dengan Indonesia ya, Pak ya. Oke. Mungkin memang kalau untuk Minang sendiri sih, Pak, warna tuh banyak, setiap warna memang banyak artinya. Kalau untuk adatnya sendiri, Pak ya, tapi kita memang untuk pengetahuan di sana sih belum, ya itu mungkin untuk seniman kan lebih ke adat gitu ya, Pak ya, untuk pelaku-pelaku seni yang itu mungkin lebih memahami tentang filosofi Minang sendiri, bahkan dato-dato sendiri itu lebih paham gitu, Pak. Oke, Mhm. oke. Nah, saya lanjut. Ya. Nah, ini juga suntiang ini, Bang. Ya, betul. Seni of Love Suntiang ini acara di klien kita itu di daerah Sungai Sari ya, Pak. Sungai itu mau ke Pariaman, mau ke kota Pariaman dari kabupaten. Ya, dan kebetulan ini kita collab dengan beberapa vendor gitu kan, seperti MUA, Hena, dan wedding planner-nya untuk kota Pariaman, Padang Pariaman itu memang wedding planner yang saat ini lagi hits. Ya yang di sini, Pak, Dua Putri Mama ini gitu kan. Itu Oh, memang pelayanan pernikahannya lagi barbar banget di kota oh, kita. lagi Iya. booming. Untuk wardrobe-nya, untuk sunting, untuk semua variasi dekorasi dan segala macam itu emang lagi setar banget. Dan Oh, memang asik aja kita setiap ketemu sama vendor ini kita collab, itu memang foto yang kita ambil tuh jadi gimana gitu, ada gelegernya, ada wahnya gitu, Pak, gitu. Karena emang tadi foto bagus itu tergantung momen yang ditangkap ya gitu. Momen itu kan bukan, oh momennya gini-gini. Momen itu kan kayak semacam untuk mengartikan momen sendiri kan kebanyakan taunya kan, oh momennya, momen, taunya hanya momen sendiri itu waktu. gitu ya, Pak ya. Ya jadi emang untuk saya pribadi kayak momen tuh objek, objeknya siapa, gimana objeknya, oh pencahayaan, cuaca, kondisi alatnya ini segala macam, apa yang dipakai, MUA-nya siapa, vendornya siapa, itu kan momen. Jam Iya, berapa, iya, iya. itu kan semua momen. Nah, jadi saya bilang tameng tadi itu ya itu, Pak.
Jadi klien tadi pengen, "Bang, kok foto saya nggak sebagus yang feed Instagram itu? Kok nggak kayak yang itu? Kok foto saya kayak gini?" Nah, itu udah tameng buat kita. Jadi, Kak, kalau Kakak pengen foto Kakak bagus, pengen, foto Kakak kayak yang di feed IG kita, otomatis Kakak pakai juga MUA yang ini, pakai vendor yang ini, wedding planner-nya, wardrobe-nya, ini segala macamnya. Insya Allah bisa kita bikin kayak gitu. Paling tergantung sama objeknya lagi, Kak. Nah, makanya good picture depend on moments tadi itu tameng jawaban buat kita gitu, Om. Oke. Oke, selanjutnya ya. Nah ini Bang, ini apa ini, musik apa Bang? Nah, ini musik, Tambuat Asa ya, Bang, kalau untuk kita sendiri menyebutnya di Pariaman itu Tambuat Asa. Jadi terdiri dari 7 orang. Tambuat Asa ini ada satu yang namanya tasa, alat musiknya itu seperti senar dari senar, sedangkan tambua yang dari gendang itu yang dari kulit. Oke, Di acara pernikahan kita di Pariaman tuh ada namanya, eee, manjalang. Jadi manjalang itu pihak acara di rumah, mempelai wanita, mempelai laki-laki datang. Nah, di situ dia diarak, dipertemukan dengan diiringi tambuah tasa tadi, alat musik tambuah tasa, dan seperti ada silat tari Bagalombang atau tari Pasambahan gitu, disambut dengan tari-tari gitu, Pak. oh itu Iya. masih jadi silat pasambahan ini juga masih masih dipraktekkan ya Bang ya? Iya, betul. Jangankan untuk tradisi kita untuk acara pernikahan ya, Pak, ya, acara penyambutan kayak orang-orang penting yang datang ke Sumbar pun masih ada, ini, Pak, masih dilaksanakannya acara-acara seperti tari Pasambahan, Bagalombang, kayak penyambutan dengan carano gitu, Pak. Itu emang udah tradisi Minangkabau gitu, Pak. Jadi Oke. hmm. Nah Bang, ini asapnya asap apa ini Bang? Ini Iki kebetulan petasan. Jadi oh oke. pas, mau dipertemukan, mau jalan tadi itu, acara mau dimulai, jadi petasan ditembakin dulu ke atas, dihidupin gitu, Pak. Nah, jadi memang momennya itu cerita dari foto tadi itu ya cerita Barak tadi tuh, gitu. Kalau ini sama ya Bang. Nah, Nah, belakangnya ini dekorasinya itu memang memang ada ya Bang? Masih dipakai ya? iya betul. Untuk tradisi kita ya, khususnya Kota Pariaman, bahkan Padang Pariaman itu ya, Pak, memang masih menggunakan tradisinya dengan walaupun sekarang udah, terrealisasi dengan kemodernan gitu ya, Pak, ya, sudah ya tapi tetap yang ada tetap kita pakai gitu kan, tetap adat tetap dilaksanakan gitu dengan, eee, background pelaminan itu seperti kain-kain tabi ya, benang-benang emasnya dengan lidah-lidah lansianya itu masih ada gitu, Pak. Itu Ya, semua ada maknanya juga. cantik sekali nih Bang, cantik sekali. Terima kasih, Pak. Eee, sebentar. Saya mau tanya ini, apakah kerisnya memang kecil begini Bang? Untuk kerisnya. Ya, memang kecil ya? Sebenarnya untuk keris sendiri sih, yang asli untuk yang asli sendiri sih enggak, Pak, gitu kan. Oke, ini hanya dekorasi berarti? Ya replikanya aja gitu karena untuk acara gitu kan. Oke oke. Di sini namanya untuk Minang sendiri karih, Pak. Karih ya? Ya, karih. Oke, karih. Yang di sini yang mau saya tanyakan, ini ada pendampingnya juga ya, Bang, ya? Iya, betul. Ada berapa orang biasanya? Untuk pendamping biasanya kan ini kan namanya Manjalang tadi ya, Pak, ya. Iya, kalau sekarang Manjalangnya itu, berbalik. Kalau momen yang saya ambil ini, itu pihak, mempelai wanita datang ke rumah mempelai acara di rumah mempelai laki-laki, Pak. Ya, Hmm, kedatangan yang tadi itu Manjalangnya itu, mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai wanita. Sekarang kebalik. Nah, jadi di sini tuh
ketika mempelai wanita datang ke rumah mempelai laki-laki, itu mempelai wanita diiringi dengan orang Sumandan, atau orang Sumandan itu orang Sumandan, keluarga dari anak Daro tadi, Pak. Jadi ada keluarga dari istri kakak, istri abang, istri adik. Nah, itu dia ikut mendampingi, mengiringi, dan saudara-saudara, tetangga-tetangga ikut mengiringi gitu, mengantarkan mempelai wanita tadi itu untuk datang ke rumah mempelai pria untuk bersanding Oke, gitu. ini yang tengah ini kan yang Iya, perempuan itu ya? mempelai wanitanya. Jadi Mempelai sebelum wanita, yang ini kan pendampingnya ini, Bang, ya? itu orang Sumandannya tadi, pendampingnya tadi yang pakai baju adat juga, yang di depan itu orang Sumandan, itu mendampingi, itu biasanya diambil dari keluarga istri abang. Nah, dia Oke, pakaikan juga dengan baju adatnya gitu, Pak. menarik Itu sekali ini. kan dia seperti ditutup dulu gitu sebelum diperlihatkan sama mempelai laki-laki, dia dihalangi dulu, baru dipertemukan, baru dia diarak ke pelaminan, Pak. Oh, ditutup mukanya ini? Iya, Oh, ini dulu gitu. interesting ya. Hmm. Nah ini ada yang pakai baju hitam, Bang. Lalu ini suntiangnya apakah berbeda, Bang? Ya, gitu, Pak. Jadi untuk Minang sendiri, kita kan mempunyai banyak kabupaten dan kota. Ya. Ya, jadi untuk Minang, kabupaten dan kota itu, setiap kabupaten dan kota memiliki baju adat beda-beda, memiliki baju Oh, masing gitu, Pak, gitu. Jadi di sini tuh baju adat Kabupaten Solok, daerah Solok. Ya, Solok itu jaraknya untuk Padang Pariaman sekitar beberapa jaman untuk menempuh ke Solo gitu ya, Pak. Jadi memang setiap daerahnya itu bajunya tuh udah berbeda-beda gitu. oke. Mhm. Eh, ber- Untuk jadi lebih ke Padang Pariaman, sedangkan ini lebih ke adat Solo gitu, Pak. Nah Ada nanti ini juga namanya suntiang tapi ya? ya Sunting Solo. Sunting Solo, oke. Nah, baju kurung gitu, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, kalau henna ini asli Minang atau adopsi dari India ini, henna ini? Kita kehilangan suara Bapak lagi. Oh, oke, oke. Bisa sekarang. Ada. Ah, Bang, kalau henna ini asli Minang atau adopsi dari India, Bang? Iya, untuk henna ya, Pak. Ya, kalau untuk henna sih memang masih teropsi dari pasti negara lain ya, Pak, ya. Oke, Daerah oke. lain. Berarti Sama berarti sama memang kalau yang di Jawa. iya, Indonesia kan memang lebih untuk henna sendiri memang dari daerah lain ya, Pak, ya. Iya, Kita juga dari kurang ya. untuk henna dari asal muasalnya gitu kan. Aha, aha. Mhm. Tapi sesuai perkembangan. Sebentar. Ah, ini apa nih, Bang? Nah, ini semacam kendi, Pak. Ya, jadi Fungsinya apa ini? kendi ini berfungsi sebagai pencuci kaki si mempelai laki-laki, Pak. Nah, Oh, sebelum mempelai laki-laki itu datang ke rumah, sebelum menginjakan kaki ke rumah mempelai wanita, itu kakinya disiram dengan kendi tadi dulu, Pak, dicuci gitu. yang menyiramkan siapa? Eh, Biasanya sih ya dari keluarga mempelai wanita itu seperti orang tua atau sumandan tadi itu gitu, Pak. Atau ya pokoknya pihak keluarga dari wanita tadi itu yang menyiramkan gitu kan. Hmm. Oh, berarti di depan rumah itu ya? Ya, biasanya itu jalan mau masuk ke pintu, Pak. Oh, Namanya biasanya sih kalau untuk orang Pariaman bilangnya itu Cibuak. oh, Cibuak. Ya, betul. Bang, saya mau tanya, kalau yang ini apa, Bang? Yang segitiga ini? Ada segitiga, ada berapa biji ini di Segitiga. pelaminan ini? Hmm. Untuk segitiga itu sendiri kita menyebutnya di sini banta ya, Bang ya, banta gadang. Jadi banta gadang memang filosofi Minang juga biasanya itu untuk
jumlahnya tergantung sih, Bang, gitu. Tergantung ya, Pak. Biasanya ada 2 setiap di pelaminan itu atau 4. Ya jadi, tergantung ukurannya pun ada yang besar, ada yang kecil, dan bahannya itu ada yang dari benang emas, ada yang sudah kombinasi dari benang-benang yang biasa gitu kan, sesuai kebutuhan tadi tuh gitu. Oh, oke. Eee, Cantik sekali nih, Bang. Kapan-kapan kalau ada waktu, Bapaknya kalau nggak ini keberatan bisa main ke Sumbar gitu kan, ke Kota Pariaman. Harus, Bang. Saya pengen lihat ini, apa, saya pengen lihat acara pernikahan di sana. Cara Tidak, pernikahan di ya. iya iya iya. Tapi itu, mungkin Bapak udah tahu kali ya kalau untuk, Sumbar atau Minang nggak ada Alfamart sama Indomart. Oh, wow, luar Iya, biasa ya. untuk di daerah mungkin Indonesia cuman di Sumatera Barat yang nggak ada itu. Alfamart, Indomaret. Wow. Nah, Bang, ini penari apa ini, Bang? Ini penari tari Pasambahan tadi, Pak. Tari Pasambahan. Oke. Iya, penyambutan kedatangan pihak, mempelai laki-laki beserta rombongannya, beserta keluarganya. Nah, itu disambut dengan tari tadi, tari Pasambahan. Nah, tari Pasambahan itu diambil dari semacam kayak anggota-anggota sanggar gitu, Pak. Oke, Ya, ada berapa orang biasanya? untuk tari Pasambahan sendiri lumayan sih, Pak, lebih ke ada 10 sampai 15 orang. 10 sampai 15 Itu orang. untuk penarinya aja ya, belum pemain musiknya. Nah, Bang, ini apa ya yang dibawa sama wanita ini, Bang? Ah, ini namanya Carano, Pak. Carano, oke. Ya, jadi Carano sendiri itu memang sudah jadi tradisi kita di Minangkabau, setiap kedatangan orang penting, ya orang-orang inilah, Pak, gitu kan yang jadi dulu memang Carano itu terkenal karena kita orang Minang hidupnya itu merantau ya, Pak, ya. Nah, Iya. jadi untuk pulang di rantau itu biasanya dia disuguhkan dengan Carano tadi, Pak, untuk, mencicipi lagi, masih ingatkah dia dengan adat kita, dengan Minang gitu kan, karena dia udah bertahun-tahun merantau gitu. Nah, cuman untuk sesuai perkembangannya zaman, ya jadi untuk sebagai penyambutan orang-orang penting gitu, Pak, Carano dipromosinya itu isinya bermacam-macam tuh, Pak. Ada, pinang, ada gambia, ada siriah, biasanya itu siriah itu dirobek dan itu dicicipi sama orang yang datang tadi. Kan kita disambut, kita kasihin, kita liatin, dia sobek, dia coba kunyah sirih tadi itu. Nah, gitu. Oh, Jadi makanan berarti ya intinya ya? gimana, Pak? Makanan ya, Bang, ya? Ya seperti makanan lah, kalau ke sekarang sih mungkin ya Snack gitu? ya bukan, dia kayak, ini Pak, daun sirih. Daun sirih? Ada pinang, pinang muda gitu, pinang, ada ya inilah kayak ada tembakau rokok, itu memang ada filosofinya juga gitu, Pak. Ada maksud-maksudnya tersendiri, kenapa ini, ada ini, kenapa ada ini gitu, ada itunya sendiri, Pak. Oke, tapi ini wanita ini membawa sarano ini sewaktu Cara acara pernikahan ya? ya ini di dalam acara pernikahan, di acara yang tertera ada acara Loli dan Ibnu ini, itu ketika yang mempelai wanita laki-laki itu datang ke mempelai wanita, Pak. Itu panjalang tadi itu, disambutlah tadi dengan carano, dengan tari tadi itu, gitu. Oke. Selesai ditari, pihak, mempelai laki-laki itu dikasih lihat yang carano tadi itu, suruh sobek dan mencicipi gitu, Pak. Bang, ini apa ini, Bang? Ini yang tadi mau pergi ke mempelai laki-laki berarti ya, Bang, ya? Bukan. Nah untuk ini beda lagi pertanyaan Bapak, untuk foto ini beda, jadi ini disebut dengan acara malam bainainya, Pak. Oke. Jadi Satu untuk malam acara sebelum pernikahan?
Ya, untuk di sini sih beda-beda ya Pak ya. Untuk daerah kita di Minang, di Sumbar, itu kan kita sama seperti filosofinya atau pepatahnya bilang, lain lubuk, lain ikannya, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain ilalangnya. Jadi lain lain kolam, lain juga ikannya, beda ikannya, lain hamparan, lain padang, lain pula rumputnya gitu Pak. Nah, jadi Oh. memang di sini tuh adatnya memang setiap daerah beda adat, setiap daerah beda juga adatnya gitu. Cuman tetap satu gitu, Pak. Heeh heeh. Nah, jadi untuk di sini tuh Malam Bainai dan acara Malam Bainai kata Bapak tadi kan sebelum pernikahan. Iya iya. Nah, sedangkan yang ini saya ambil itu setelah acara siangnya pernikahan, akad nikah, malamnya acara Malam Bainai. Nah, di situ makanya beda-beda, Pak, gitu. Ada Oh. yang belum pernikahan, ada yang sesudah pernikahan. Oke oke. Ya, Wah, ya jadi interesting sekali. selanjutnya setelah dia dinikahkan tadi siang akad nikahnya dan malamnya dilanjutkan acara malam bainai itu pemasangan inai ke kuku tadi itu ya Pak ya. Nah itu Hmm. dipasang biasanya itu dipasangnya itu 9 jari Pak. Ya tergantung daerah-daerah masing-masing sih gitu kan. Itu Apanya yang pemasang dipasangin, Bang? Cincin? apa Pak? Apa yang Enggak, dipasangkan? inai tumbuk, inai. Ya Apa itu? malam bainai itu Apa kan itu, disebut Bang? dengan malam berinai, inai. Iya, jadi ya, ada daun inai sendiri Bapak tahu daun inai Nggak tahu, Bang. untuk yang merah-merah di kuku. Oh, nggak tahu ya. Jadi kayak ada daun yang bisa digiling, ditumbuk, itu ditaruh di kuku jadi merah warnanya sama kayak henna tadi tuh. Iya Ya iya. dulu nggak ada henna. Dulu kan memang masyarakat kita tuh kan menggunakan inai itu kan menggunakan daun. Dan Oh henna sendiri itu mungkin dulu masih menggunakan daun juga bahannya apa ya. Cuman sekarang nggak tahu deh kayaknya. Ya, jadi memang dari daun inai yang ditumbuk, setelah itu dipasangkan ke setiap kuku si mempelai wanita sendiri dan itu yang memasangkan itu keluarga dari wanita, misalnya kayak istri pamannya, ya istri ininya, istri itunya gitu, yang memasangkan inainya sendiri Pak ke tangan mempelai itu, mempelai oh. wanita. Tapi hanya 9 jari ya? Ya, itu memang 9 jari untuk, adat kita di sini gitu, Pak. Wow wow wow, interesting, menarik sekali. Harus ke Pariaman ini, Bang. Karyawan. Ya, Pak, mungkin lebih banyak lagi, untuk Nah, tradisinya. ini tari apa ini, Bang? Untuk ini tari piring. Piring, oh, oke, Ya, Piriang. tradisional Minangkabau, tari piring, ya sudah cukup, mendunia juga kali ya, Pak, ya, tari piring Ya ya. ya 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 ya. Oke, selanjutnya. Ini apa, ini beda lagi, Bang, mmm, yang dipakai mempelai wanita ini. Nah, ini bukan ini, Pak, ini si penari juga, masih si penari, ya penari yang untuk penyambutan mempelai tadi, Pak. Oh, bukan mempelainya ini. Bukan mempelainya, cuman untuk baju adatnya ini yang dipakai sama yang pembawa acara itu baju adat, namanya baju tarap, kalau nggak salah sih nama daerahnya gitu, Pak, ya. Iya, Suntiang Tarap namanya tuh. Suntiang Tarap. Oh, Iya, oke. Saya pikir ini juga mengantarkan ini, Bang. penyambutan tadi tuh, Pak. Iya, oke. Aduh, sebentar, Bang. Ini sangat keren sekali ini, sangat luar biasa fotonya. Saya Belum. saya suka. Ini. Oke, terima kasih Bang atas penjelasannya, sangat sangat luar biasa. Sangat Baik, sangat terkesan sekali saya dengan Pariaman. belum. Bisa aja sih, Pak. Iya, saya juga, ngejelasinnya masih belum terlalu ini banget gitu, Pak, ya, untuk pemahaman bagaimananya gitu kan. Cuman sedikit-sedikit apa yang saya tahu gitu. Sama. Iya, tapi cantik sekali foto-fotonya. Ya itu momennya yang hebat ya. Ya sebenarnya
Ya, balik tadi tuh, Pak, sebenarnya foto bagus tuh memang lebih tergantung ke momen, bukan ke fotografer sendiri. Karena fotografer itu hanya menangkap momen yang terjadi, gitu. Oke, terima kasih Bang Adel atas waktunya, atas sharing-nya, sangat sangat Sama menarik, sangat luar biasa. sama-sama, Bapak. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada salah-salah kata, pengucapan ya, Pak, ya. Nggak apa-apa, Ya. santai aja Bang. Terima kasih, sangat luar biasa ini ilmunya.